Sarana Multi Infrastruktur yang merupakan Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan menjadi tuan rumah untuk acara bergengsi Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific International CEO Forum 17 digelar di Bali dari tanggal 6 hingga 8 November 2024. Apakah forum ini dapat mendorong pemikiran baru yang inovatif serta memperkuat hubungan strategis yang memberikan dampak positif bagi development finance institutions untuk kemajuan global? Saat ini saya Mary Alexandra sedang berada di forum Adviap International CEO Forum 17 dan tentunya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Bapak Reynaldi Hermansyah. Dan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di tengah padatnya acara untuk bisa berbincang bersama CNN Indonesia. Jadi Pak Rey, tema untuk CEO Forum kali ini adalah Building a Sustainable Future, the Crucial Role of DFIs in a Low Carbon Development Agenda. Bapak, sebenarnya seberapa penting peranan DFI seperti PT SMI untuk mendukung pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip berkelanjutan dan low carbon? Baik, terima kasih Mbak Mary. Pertanyaannya sangat bagus sekali karena justru saya ingin mengemphasize betapa pentingnya DFI bagi pembangunan proyek-proyek low carbon. Proyek-proyek low carbon itu rata-rata adalah proyek-proyek yang memiliki tingkat resiko tinggi. Kedua, proyek-proyek itu umumnya berada pada early stages, sehingga peran DFI itu sangat memungkinkan sekali melakukan apa yang namanya proses de-risking. Proses de-risking itu bisa dilaksanakan melalui concessional loans maupun melalui investment grant. Dua produk itu yang hanya dimiliki oleh DFI sangat bisa membantu terrealisasinya proyek-proyek yang semuanya bersifat low carbon emission. Baik, Bapak, lalu bagaimana ekspektasi Anda memandang keberadaan forum ini untuk menjadi wadah diskusi dan kolaborasi antara para DFI di kawasan Asia Pasifik, dan sejauh mana sebetulnya komunikasi dan kerjasama yang selama ini terbangun antara DFI di kawasan Asia Pasifik? Baik, jadi mungkin sebelum saya menjawab, saya ingin menjelaskan bahwa PT SMI sudah menjadi anggota dari Adviap sejak tahun 2016. Dan keanggotaan kami di Adviap ini sangat membantu dalam konteks terjadinya sharing knowledge, sharing information, dan juga terbinanya kolaborasi antara para DFI di Asia Pasifik ini. Nah, khususnya dalam conference yang kita adakan hari ini, kita melihat sekali bahwa semua DFI itu concern dengan pembangunan proyek-proyek yang mengarah kepada low carbon. Nah, sebagai salah satu bentuk wujud kerjasama dan kolaborasi dari para DFI, tadi pagi kita telah menandatangani suatu MOU kerjasama. Ada dua MOU kerjasama yang ditandatangani oleh PT SMI, yaitu satu adalah kerjasama dengan Kiat dalam konteks untuk membantu proyek-proyek yang nantinya akan kita biayai. Yang kedua, kita juga melakukan kerjasama atau penandatanganan MOU kerjasama dengan KfW, khususnya dalam persiapan kami menerbitkan obligasi yang secara kerennya disebut Green Bond. Mudah-mudahan penandatanganan dari dua MOU itu bisa menularkan kerjasama-kerjasama lain di antara para DFI yang tergabung dalam Adviap ini. Baik Bapak, penggunaan energi hijau saat ini tidak hanya menjadi sorotan, namun juga menjadi urgensi yang mendesak bagi negara-negara di dunia, dan begitu pula di kawasan ASEAN yang saat ini tengah berkembang dengan pesat Bapak. Apakah Forum Adviap International CEO Forum 17 ini akan mempertajam strategi PT SMI dalam mendukung proyek-proyek penanganan perubahan iklim? Ya, jadi sesi dari conference ini saya rasa akan sangat banyak membantu kami untuk lebih memfokuskan proyek-proyek yang memang mengarah kepada low carbon emission. Mungkin ingin saya laporkan juga bahwa PT SMI sudah melakukan moratorium atas pembiayaan proyek-proyek yang berbasis batubara.
Dan kami lebih mengarah kepada proyek-proyek yang melakukan atau menjalankan aspek energy transition tersebut. Nah, dalam hal yang lain saya juga ingin menyampaikan bahwa SME itu telah ditunjuk menjadi Country Platform Manager untuk Energy Transition Mechanism. Nah, ini sesuatu yang sangat kami upayakan, minimum ada 1-2 proyek yang bisa kita realisasikan. Sehingga kalau tadi Anda bertanya apakah ini mempertajam, pasti dengan beberapa hal yang tadi telah saya sampaikan itu. Baik, Bapak Rey, melalui partisipasi aktif di ADVIAP ini, mungkin boleh Bapak sharing kepada masyarakat Indonesia di sini, apa rencana strategis korporasi PT SMI ke depannya, Bapak? Oke, terima kasih. Jadi saya rasa ini kesempatan baik juga bagi kami untuk bisa sharing langkah-langkah strategis dari PT SMI ke depan. Jadi sebenarnya kami ini sekarang dalam saat yang istilahnya di awal proses transformasi dari PT SMI. Apa maksudnya? Yaitu kami bertransformasi menjadi DFI-nya Indonesia, Development Financial Institution Indonesia. Harapannya kita menjadi mini World Bank-nya Indonesia. Artinya apa? Bahwa kami selain melakukan pembiayaan di aspek korporasi, kami akan lebih mengakselerasi pembiayaan kepada Pemda-Pemda. Tujuannya apa? Agar kita sebagai Development Financial Institution bisa ikut membantu dalam konteks mempercepat pembangunan-pembangunan daerah di Indonesia. Pembangunan-pembangunan itu bisa mencapai berbagai macam hal. Mungkin rata-rata kita bisa lihat nanti bahwa kita bisa membantu pembangunan rumah sakit di suatu daerah. Ataupun kita bisa membantu dari sisi pembangunan jalan nasional atau penerangan jalan umum ataupun pembuatan pasar-pasar. Jadi semua itu yang merupakan target korporasi daripada PT SMI yang mentransformasikan diri menjadi suatu DFI, di mana seperti yang saya sampaikan tadi, akselerasi pembiayaan sektor publik akan lebih digalakan tanpa meninggalkan pembiayaan di sektor korporasi juga. Nah, dari itu kita berharap bahwa ke depannya kita juga akan fokus di aspek sanitasi, di aspek pengelolaan sampah, dan juga tidak kalah penting dari sisi proses pembangunan Indonesia secara utuh. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Mbak Mary perihal apa sih rencana besar dari PT SMI untuk 5 tahun ke depan. Baik, luar biasa sekali. Usai sudah dialog saya bersama Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur, Bapak Reyneldi Hermansyah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing dan berbincang bersama CNN Indonesia. Tentunya tentang agenda pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus DFI di kawasan Asia Pasifik. Tentu saja kita berharap ajang ADVIAP International CEO Forum ini bisa melahirkan ide-ide inovatif untuk mengakselerasi pembangunan berkelanjutan dengan dilandasi semangat kolaborasi antar para anggotanya. Saya Mary Alexandra dan sampai jumpa di lain kesempatan.